Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Salma Amelia. Di sini saya selaku mahasiswa YIN Metro Tadris Matematika semester 3 ingin menjelaskan materi kalkulus, yaitu pengantar untuk persamaan diferensial. Nah, di sini 5.2 yaitu dalam pasal sebelumnya tugas kita adalah mengintegralkan atau arti turunan suatu fungsi f untuk memperoleh suatu fungsi baru f. Jika kita tuliskan integral fx dx sama dengan fx plus c. C-nya itu suatu konstanta yang tak tentu, makanya kita sebut anti turunan tak tentu gitu. Dan ini adalah benar asalkan f aksennya itu sama f aksen x sama dengan fx. Dalam bahasa diferensial pasal 3.10, f aksen x sama dengan fx setara dengan dfx sama dengan fx dx, sehingga kita dapat memandang rumus dalam kotak sebagai integral dfx sama dengan fx plus c. Dari tinjauan ini, kita mengintegralkan diferensial suatu fungsi untuk memperoleh fungsi tersebut, tambah suatu konstanta, yaitu c-nya tadi ya. Ini adalah segi pandangan Leibniz, dengan menerimanya akan sangat membantu kita dalam pasal ini. Nah, di sini ada contoh. Contoh pertama, cari persamaan XY dari kurva yang melalui min 1,2 dan yang kemiringannya pada setiap titik pada kurva sama dengan 2 kali absis koordinat x titik itu. Nah, penyelesaiannya di sini ada dy per dx sama dengan 2x. Kita mencari suatu fungsi y sama dengan fx yang memenuhi persamaan ini dan kondisi tambahan bahwa y sama dengan 2 bila mana x sama dengan min 1. Kita sarankan dua cara memperhatikan masalah ini. Untuk metode yang pertama, yaitu bila mana persamaan berbentuk dy per dx sama dengan gx, kita amati bahwa y harus berupa suatu antiturunan dari gx, yaitu y sama dengan integral gx dx. Dalam kasus kita, y sama dengan integral 2x dx sama dengan x kuadrat plus c. Jadi, integral dari 2x yaitu x kuadrat plus konstantanya yang kita tak tentu itu. Nah, di metode 2 ini, pikirkan dy per dx sebagai suatu hasil bagi dua diferensial bila mana kedua ruas dari dy per dx sama dengan 2x dikalikan dengan dx diperoleh yaitu dy sama dengan 2x per dy. Jadi semisal bingung kok bisa sih langsung dy sama dengan 2x per dx. Nah, kita rinci lagi yaitu dy per dx sama dengan 2x. Nah, yang variabelnya kita samakan x dengan x, y dengan y di ruas kiri, x di ruas kanan tuh. Jadi kita dy sama dengan 2x dx. Nah, biasanya muncul pertanyaan nih, kok pindah ruas nggak ini tidak ditambah atau ditambah atau dikurang gitu. Nah, ini di sebelah kiri kan ada pembagian ya, itu sebagai penyebut. Nah, jika penyebut itu dipindahkan ruas, dia akan menghasilkan perkalian. Jadi dy sama dengan 2x dikali dx. Nah, anggap saja begitu. Selanjutnya, kedua ruas ini diintegralkan. Ruas kanan dan ruas kiri diintegralkan. Nah, integral dy sama dengan integral 2x dx. Nah, baru masing-masing integral itu kita integralkan. Dy itu integralnya apa, 2x dx itu integralnya berapa gitu. Jadi dy itu variabelnya y dan 2x itu x ya. Jadi integralnya itu y plus c1 plus x2 x pangkat 2 plus c2. Nah, lalu y sama dengan x kuadrat plus c2 min c. Nah, ini baru pindah ruas nih yang plus c1-nya kita pindah ruas ke kanan jadi dikurang gitu kan. Lalu y sama dengan x kuadrat plus c. Nah, seperti yang akan kita lihat, metode yang kedua berhasil dalam aneka rupa masalah. Hasil y sama dengan x kuadrat plus c mewakili family kurva yang digambarkan pada gambar 1. Dari family ini kita harus memilih salah satu yang memenuhi y sama dengan 2 untuk x sama dengan min 1, sehingga kita inginkan 2 sama dengan kita substitusikan tadi yang hasilnya y sama dengan x kuadrat plus c, kita substitusikan dengan y-nya 2, x-nya min 1. Nah, di sini kan sama dengan 2 sama dengan min 1 pangkat 2 plus c.
Nah, kita simpulkan bahwa C sama dengan 1 dan bahwa Y sama dengan X kuadrat plus C. Di sini ada kurvanya tadi ya. Jadi kan integral itu selalu naik. Jadi kurvanya kayak naik seperti tangga. Nah, persamaan dy per dx sama dengan 2x disebut satu persamaan diferensial. Contoh lain adalah dy per dx sama dengan 2x y plus sin x. Y, dy sama dengan x pangkat 3 plus 1 dx. D kuadrat y per dx kuadrat plus 3 dy per dx min 2x plus min 2x y sama dengan 0. Sebarang persamaan dengannya tidak diketahui beberapa suatu fungsi dan mencakup turunan atau diferensial dari fungsi yang tidak diketahui ini disebut persamaan diferensial. Nah, menjelaskan suatu persamaan diferensial adalah mencari fungsi yang tidak diketahui. Umumnya ini adalah tugas yang sukar dan untuknya banyak buku tebal yang telah dituliskan. Nah, ini yaitu termasuk dalam persamaan-persamaan yang hanya turunan pertama dari fungsi yang tidak diketahui dan begitu banyak variabel-variabel yang dapat dipisahkan. Di sini ada masuk ke pemisah variabel. Perhatikan persamaan berikut. Nah, di sini suatu persamaan yaitu dy per dx sama dengan x plus 3x pangkat 2 per y pangkat 2. Jika kedua ruas kita kalikan dengan y pangkat 2 dx, kita peroleh. Nah, dy pangkat 2 dx sama dengan x plus 3x pangkat 2 dikali dx. Sama halnya seperti yang saya bilang tadi, penyebut jika dipindah ruas, dia akan dikali. Y-nya pindah ke kiri, dx-nya pindah ke kanan. Kita samakan variabelnya, y dengan y, x dengan x gitu ya. Dalam bentuk ini, persamaan diferensial mempunyai variabel-variabel terpisah, yakni suku-suku yang berada pada suatu ruas di persamaan dan suku-suku x pada ruas yang lainnya. Dalam bentuk terpisah, kita dapat menyelesaikan. Di sini ada suatu contoh ya. dy sama per dx sama dengan x plus 3x pangkat 2 per y pangkat 2. Kemudian cari penyelesaian bila mana x sama dengan 0 dan y sama dengan 6. Nah, setelah kita pisahkan tadi y dengan y, x dengan x, jadi langsung kita integralkan masing-masingnya. Ruas kanan dan ruas kirinya juga kita integralkan. Integral dari y pangkat 2 dx dy sama dengan y pangkat 3 per 3 plus c1 sama dengan x pangkat 2 per 2 plus x pangkat 3 plus c2. Nah, lalu y pangkat 2 sama dengan y pangkat 3 sama dengan 3x kuadrat per 2 plus 3x pangkat 3 plus 3c pangkat 2 min 3c pangkat 1 sama dengan 3x kuadrat per 2 plus 3x pangkat 3 plus c. Y sama dengan pangkat akar 3 dari 3x pangkat 2 per 3 plus 3x pangkat 3 plus c. Nah, untuk menghitung konstanta c, kita gunakan syarat tadi yang diketahuinya, y sama dengan 0 dan x sama dengan y sama dengan 6 dan x sama dengan 0. Nah, baru kita substitusi ini, y dengan x-nya. Y-nya sama dengan 6 dan x-nya sama dengan 0. Jadi di sini 6 sama dengan pangkat akar 3 dari C sama dengan 216 sama dengan C. Jadi Y sama dengan akar pangkat 3 dari 3x kuadrat per 2 plus 3x pangkat 3 plus 216. Jadi C-nya itu kita ketahui konstantanya 216. Nah, konstanta ini bisa kita ketahui jika y-nya itu diketahui, y dan x-nya itu atau variabelnya itu diketahui. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.